Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti wafat 911 rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah sampai pada hadis 4766. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sayaqra'ul Qur'an, akan membaca Al-Quran, rijalun, beberapa orang, la yujawizu, yang Quran itu tidak melewati, hanajiruhum, kerongkongan mereka. Kalau kerongkongan saja tidak lewat, berarti tidak masuk hati, Pak. Sehingga cuma dibaca di lisan, nggak masuk kerongkongan, nggak masuk ke hati, nggak diamalkan, nggak dipahami. Yamrukuna, mereka itu keluar dengan cepat, minad dini, dari agama, kama, sebagaimana yamruku, keluar dengan cepat, as-sahmu, anak panah, minar romiyah, dari sasaran. Panjangan manah ayam, kemudian kena ayam tadi sampai lepas keluar, nembus, jadi ayamnya bolong, sehingga ayamnya mati. Tapi ketika dilihat anak panahnya kok tidak ada bekas, nggak ada bekas saking cepatnya. Nah, itu digambarkan oleh Nabi SAW, cepatnya keluar dari agama Islam seperti itu. Padahal baca Quran. Nah, siapa mereka? Khawarij. Khawarij itu ahli baca Quran, Pak. Ahli sholat tahajud, ahli puasa, Khawarij. Tapi mudah mengkafirkan umat Islam, dikit-dikit kafir dan sebagainya. Mereka ciri khasnya adalah mengkafirkan orang muslim dengan dosa besar. Kalau ada orang muslim minum minuman keras, itu dianggap kafir dan sebagainya. 67. Saya kuno, akan ada fi ummati, pada umatku, aqwamun, beberapa kaum, yata'ata, yang menyampaikan atau membahas, fuqaha'uhum, para ahli fikih mereka, udala, susah-susahnya, al-masail, masalah-masalah yang rumit. Ulaika, mereka itu adalah syiraru, orang-orang yang jelek, ummati, dari umatku. Hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Seandainya sahih, apa maksudnya? Bukankah justru permasalahan yang susah itu memang harusnya dipelajari oleh para ahli fikih supaya selesai masalahnya, supaya jelas halal haramnya? Nah, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah para ahli bid'ah, di mana mereka membahas perkara-perkara yang tidak dibahas oleh para salaf. Misalnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala punya tangan. Nah, mereka bahas tangan Allah itu apa, dibahas. Padahal salaf gak pernah membahas tangan Allah, ya tangan Allah. Allah berkata, Allah tertawa, Allah tersenyum, semuanya ucapkan seperti yang diucapkan Nabi, gak usah dibahas. Nah, itu contohnya dari Udhulul Masail. Berikutnya 68. Saya kuna, akan ada ba'di, setelahku, khulafa, para khalifah, wa min ba'dil khulafa, dan setelah para khalifah itu ada umara, amir-amir. Wa man ba'dal umara, setelah para amir itu, wa min ba'di, dan dari setelah al-umara'i, para amir itu, mulukun, ada raja-raja. Wa min ba'dil muluki, dan dari setelah raja-raja itu ada jababiratun, para diktator. Thumma, kemudian yakhruju, akan keluar, rajulun, seorang laki-laki, min ahli baiti, dari ahlul baitku, maksudnya Imam Mahdi. Yamla'ul arda, Imam Mahdi memenuhi bumi, adlan, dengan keadilan, kama muliat, sebagaimana dipenuhi jauran, dengan kedoliman.
Thumma kemudian yu'ammaru akan diangkat sebagai amir ba'dahu setelah itu al-Qahtani, orang dari kabilah Qahtan. Fawalladzi ba'atsani bil haqq, maka sungguh demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, yaitu demi Allah, ma huwa tidaklah Qahtani itu bidunihi lebih rendah daripada Imam Mahdi. Jadi sama-sama orang baik, level tinggi. Tapi hadis ini derajatnya palsu sehingga saya kasih tanda bintang merah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan tentang khilafah, setelah itu langsung muluk, tidak ada umara. Kalau di sini kan pertama kali adalah khulafa, ya kan? Kemudian yang kedua umara, kemudian yang ketiga muluk, kemudian yang keempat jababirah. Nah, kalau dalam hadis yang sahih kita temukan dari khilafah, kemudian khilafatu ummati, kemudian adalah muluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khilafatu ba'di fi ummati, khilafah setelahku di dalam umatku 30 sanatan 30 tahun, thumma mulkun ba'da dzalik, kemudian kerajaan setelah itu. Dan ini sesuai dengan fakta. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun. Berarti 12 tambah 12 24. Kemudian Ali 6 tahun, Hasan 6 bulan. Ini kalau ditotal pas betul-betul 30 tahun. Setelah itu Muawiyah jadi khalifah. Muawiyah itu jabatannya sebagai mulkun, kerajaan, bukan khalifah lagi. Tapi Muawiyah termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sini disebutkan tentang Imam Mahdi, maka Imam Mahdi ini hadis-hadisnya banyak, tetapi tidak ada satupun yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Makanya sebagian ulama berkomentar hadis Imam Mahdi tidak ada yang sahih. Salah satu yang mengatakan begitu adalah Ibnu Khaldun. Tetapi mayoritas ulama mengatakan hadis-hadis Imam Mahdi sahih. Nah, saya mengambil kesimpulan berarti ada dua grup, ya. Kalau grup yang keras, mudah mendhaifkan hadis, maka hadis Imam Mahdi dhaif semua, tidak ada yang sahih. Dan salah satu bukti yang menguatkan itu Imam Bukhari, meskipun ini masalah penting Imam Mahdi, tidak ada satupun ditampilkan oleh Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari itu biasanya hadis-hadis penting itu dimasukkan dalam Sahih Bukhari kalau memang sesuai dengan persyaratan beliau. Tapi kita ikuti mayoritas ulama saja, ya, bahwa hadis-hadis Imam Mahdi itu saling menguatkan satu sama lain, maka sahih. Kemudian Qahtani ini munculnya setelah Imam Mahdi, dan di sini juga diperselisihkan apakah Qahtani ini orang baik ataukah orang buruk. Mari kita lihat hadis yang sahih tentang Al-Qahtani, yasuqun nasa. Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yakhruja rajulun min Qahtan, sampai keluar seorang dari Qahtan. Yasuqun nasu bi asa, dia menggiring manusia dengan tongkatnya. Nah, apa maksudnya ini? Menggiring manusia dengan tongkatnya. Ada yang mengatakan ini menunjukkan dia orangnya keras, main pentung, berarti orang jelek. Tapi hadis yang kita baca ini tadi menunjukkan dia orang baik. Ma huwa biduni, dia tidak di bawahnya Imam Mahdi, tapi selevel, berarti orang baik. Nah, maka sebagian mengartikan menggiring manusia dengan tongkat ini bukan berarti orang kasar, keras, bukan, tapi maksudnya dia memang punya kekuasaan. Jadi orang punya kekuasaan itu diibaratkan punya pentung, sehingga semuanya takluk kepada orang yang punya kekuasaan tadi. Tidak harus orang jelek, tidak seperti Raja Jawa. Berikutnya 69, saya pun akan muncul fi akhir zamani, di akhir zaman, khasfun, satu adalah khasfun, bumi terbenam seperti di masa Qarun. Yang kedua qadhfun, lemparan batu dari langit seperti di masa Abraham. Yang ketiga maskhun, diubah bentuk dari manusia menjadi binatang seperti Bani Israel diubah menjadi kera atau babi. Kapan itu? Idza, apabila zaharat, telah merata, telah muncul maksudnya sudah merata, sudah banyak yang melakukan al-ma'azif, alat-alat musik,
berarti alat musik haram selain rebana. Wal qainatu, dan biduanita, wastuhillat, dan dihalalkan al khamru, khamr. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai tingkah yang dilakukan. Para ulama mengatakan al mu'aqabat wal mathubat min jinsis sayyiat wal hasanat. Jadi kalau kebaikannya besar, dibalas kebaikan yang besar. Keburukannya dahsyat, dibalas keburukan yang dahsyat. Ini semuanya keburukan yang dahsyat. Minum minuman keras, sambil nyanyi-nyanyi, sambil musik-musik. Nah, akhirnya oleh Allah dikasih khasfun wa qadhfun wa maskhun. Untuk masalah maskhun ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ada maskhun pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ataukah maskhun itu hanya khusus untuk umat terdahulu? Ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwa maskhun ada di umat Nabi di akhir zaman, ini dalilnya ada maskhun, dan dalilnya hadisnya sahih. Yang mengatakan tidak ada maskhun di umat Nabi, mereka mengartikan di sini adalah maskhul qulubi, hatinya yang diubah. Bentuknya masih manusia, tapi hatinya hati kera, hati babi, hati serigala. Tapi tafsiran seperti ini menggunakan takwil, ini kalah dengan tafsiran yang langsung. Ya. Jadi tafsir mubashir itu lebih kuat daripada tafsir yang takwil. Berikutnya 70, sayakunu, akan ada fi akhir zaman, di akhir zaman, syurtatun, para polisi-polisi, yaghduna, yang mereka itu berpagi-pagi, fi ghadabillah, di dalam murka Allah, wa yaruhuna, dan mereka bersore-sore, fi sakhatillahi, di dalam murka Allah. Ghadab sama sakhat artinya sama, murka. Terus diungkap dua kali dengan kalimat yang berbeda untuk tanawwu' supaya variatif. Fa iyyaka, maka hindarilah, antakuna, bahwa engkau menjadi min bitanatihim, dari termasuk teman dekat mereka. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Maksudnya hadis ini adalah para polisi-polisi atau pembantu-pembantu penguasa yang dolim kepada rakyatnya, sehingga dikatakan mereka itu berpagi-pagi di dalam murka Allah dan bersore-sore dalam murka Allah. Apakah ada hadis yang sahih? Ada. Sinfani min ahlin nari lam arahuma ba'd. Ada dua kelompok ahli neraka yang saya belum melihat hari ini. Ya, di masa Nabi belum ada, tapi nanti di akhir zaman pasti ada. Qaumun ma'ahum siyatun, suatu kaum yang mereka itu punya cambuk. Dulu cambuk ya, sekarang senjata, pedil dan sebagainya. Ka'adznabil baqar, seperti ekor-ekor sapi, mereka memukul manusia dengannya. Nah, ini ditafsiri oleh para ulama, yaitu syurtah tadi, ya, para polisi-polisi yang dolim tadi, termasuk densus dan sebagainya yang mendolimi kaum muslimin. Nah, maka itulah tafsirannya terhadap kata-kata yadribuna bihan nas dan seterusnya itu. Berikutnya, sayakunu, akan ada ba'di, setelahku, salatin, penguasa-penguasa, al-fitan, yang fitnah-fitnah, ala abwabihim, pada pintu-pintu mereka, itu adalah kama barikil ibil, seperti tempat-tempat deproknya onta-onta. Maksudnya apa? Ditafsiri oleh para ulama, ini adalah onta-onta yang kudisan, sehingga kalau panjenengan datang ke tempat-tempat onta yang kudisan, maka panjenengan bisa ketularan. Panjenengan bawa onta yang sehat, terus gabung sama onta-onta kudisan, kena kudis, bahkan panjenengan bisa kena sendiri. Maka tafsirannya ini adalah kalimat berikutnya, la yu'tuna ahadan syai'an, tidaklah penguasa itu memberi sesuatu kepada seseorang, illa akhadhu min dinihi mithlah, kecuali mereka juga menyambar dari agamanya orang yang dikasih tadi semisal. Jadi kalau menerima pemberian dari penguasa, maka agamanya akan diambil oleh penguasa tadi, maka jangan menerima. Karena itu seorang kiai dekat-dekat dengan penguasa itu dianggap sebagai sebagai kiai maling. Fa'lam annahu lissun, apabila engkau itu melihat seorang alim banyak bergaul dengan penguasa, maka ketahuilah bahwa dia maling. Dan ini disahihkan oleh sebagian ulama hadis ini.
didhaifkan oleh sebagian yang lain. Saya mengikuti yang mensahihkan. Saya punya seorang guru namanya Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Dia ini adalah saudara kandung dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Terpaut sekitar 10 tahun. Wahbah Zuhaili sudah wafat rahimahullah. Muhammad Zuhaili masih hidup. Yang Muhammad Zuhaili ahli fikih, Wahbah Zuhaili ini ahli tafsir. Juga ahli fikih, tapi beliau juga menulis tafsir. Ketika Syekh Wahbah Zuhaili ini menulis karya doktoralnya, yaitu yang judulnya adalah Atharul Harbi, bekas-bekas dari perang, jadi efek dari perang. Karena beliau membahas ini dari sejarah, ya. Sejarah dulu kan perang terus. Nah, bekas-bekasnya apa? Efeknya apa? Maka ada seorang orientalis atau orang kafir kemudian mendekati beliau, nulis apa ini? Saya nulis satu penelitian Atharul Harbi, ini nanti jadi doktoral saya. Maka dia mengiming-imingi, kalau kamu tulisan ini nanti akhirnya bahwasanya perang itu ternyata efeknya sangat buruk, dan sekarang ini di dunia modern sudah tidak perlu perang lagi karena sudah banyaknya aturan-aturan yang baku, sudah banyaknya komunitas-komunitas yang mengatur masalah-masalah kemasyarakatan. Maka kamu nanti kitabmu ini akan kita gunakan di semua universitas kita, dan kita akan berikan uang sebanyak-banyaknya kepada engkau karena digunakan buku ini untuk universitas-universitas mereka. Tapi beliau tidak tergiur dengan rayuan tersebut. Beliau tetap menulis sesuai dengan apa yang beliau pikirkan dan apa yang beliau dapatkan dari penelitian, dan akhirnya kesimpulannya jihad dan perang itu tetap harus ada sampai hari kiamat. Karena kalau tidak ada perang, itu orang yang berkuasa nanti akan semaunya sendiri, akan menginjak-injak orang yang lemah. Maka harus ada perang. Jadi perang itu wajib adanya. Kenapa? Manusia memang wataknya begitu, sifatnya juga mau main menang sendiri. Sehingga kalau perang ini ditiadakan, nah ini semuanya akan rusak bumi ini. Nah, ini salah satu contoh ulama yang bagus, ya. Beliau tidak terikat dengan penguasa, dan beliau ketika disuruh untuk menjadi mufti di Suriah, beliau menolak. Ada 3 orang, Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Buti, dan Syekh Mustafa Al-Bugha. Mustafa Al-Bugha ini juga termasuk guru kami. Nah, 3 orang ini dianggap paling alim di Suriah. Kemudian mereka dikumpulkan atau dipanggil oleh penguasa untuk diangkat salah satu dari mereka sebagai mufti. Maka semuanya menolak. 3 orang ini semuanya menolak. Dan sampai hari ini 3 orang ini tidak ada yang jadi mufti. Muftinya adalah yang cocok dengan penguasa yang zalim pada waktu itu. Berikutnya 72, saya kuno akan muncul rijalun, beberapa orang min ummati dari umatku, yakuluna yang mereka itu makan alwanat ta'am, berbagai macam makanan, wa yashrabuna dan mereka minum alwana syarab, berbagai macam minuman, wa yalbasuna dan mereka memakai alwana thiyabi, berbagai macam baju, wa yatashaddaquna dan mereka itu berluas-luas fil kalami, di dalam ucapan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak peduli apa yang diucapkan, mau benar mau tidak ucapkan. Gaco ngomong tok. Kalau zaman sekarang tidak harus ucapan, Pak. Gaco share, woi. Padahal berita itu tidak selalu benar. Ada gambar dikasih tulisan, apakah benar itu gambar sesuai tulisan? Gambar sekarang bisa dibuat siapapun, tulisan bisa diputar balikkan. Maka jangan mudah-mudah seperti itu. Karena kalau seperti itu, faulaika maka mereka itu adalah syiraru ummati, orang-orang jelek dari umatku. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi maksudnya orang kaya, ya, makan segala jenis makanan, minum segala jenis minuman, pakaian segala jenis pakaian, dan mereka ngomong diluas-luaskan, dan juga menunjukkan tidak adanya warok, karena makanan apapun dimakan. Gak peduli halal haram, pokoknya dimakan, pokoknya lezat dimakan. 73, saya kuno akan ada fi ummati pada umatku rajulun, seorang laki-laki, yuqalu lahu yang disebut baginya Uwais bin Abdillahil Qarni.
Maaf, bukan qarni, al-qarani. Ra-nya di fathah. Karena dari qaron. Maka al-qarani. Wa inna, dan sesungguhnya syafa'atahu, syafaatnya Uwais al-Qarani fi ummati, pada umatku, mithlu Rabi'ah wa Mudhar, seperti kabilah besar yaitu Rabi'ah dan Mudhar. Maksudnya orang yang akan mendapatkan syafaat dari dia sangat banyak, enggak terhingga. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi tentang fadilah Uwais al-Qarni ini hadis yang sahih ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairut tabi'ina Uwaisunil Qarni al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in itu adalah Uwais al-Qarani. Dia punya ibu yang sangat birrul walidain kepadanya. Kalau dia sumpah dengan nama Allah, pasti dituruti oleh Allah. Dia dulu punya belang, lalu disembuhkan oleh Allah. Maka kalau kalian ketemu dia, mintalah supaya didoakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Uwais ini, minta didoakan. Maka Sayyidina Umar akhirnya minta doa kepada Uwais al-Qarani. Tapi ada cerita yang sangat detail tentang kejadian itu tidak sahih. Adanya cerita yang sahih tapi secara global. Kemudian tentang Rabi'ah dan Mudhar, apakah ada hadis yang sahih? Seingat saya ada. Nah ini, la yadkhulanna al-jannata bi syafa'ati rajulin, akan masuk jannah dengan sebab syafaatnya seorang laki-laki yang dia itu bukan nabi, tetapi yang mendapatkan syafaat darinya semisal dua kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Saya hanya mengucapkan apa yang disuruh ucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias ini berdasarkan wahyu. Nah, ini hadisnya sahih riwayat Ahmad, tapi tidak menyebutkan siapa dia. Kalau di sini disebutkan Uwais al-Qarani. Jadi dhaifnya itu dari sisi penentuan bahwa laki-laki tadi adalah Uwais al-Qarani. Tapi kalau bahwasanya ada orang yang syafaatnya sangat besar, orang yang mendapatkan syafaat darinya sangat banyak, itu hadisnya sahih dalam Musnad Ahmad. Mudah-mudahan semua kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4774. Saya kuno akan ada ba'di setelahku bu'utsun, utusan-utusan katsiratun, yang banyak, utusan perang maksudnya. Jadi istilah bu'uts, saraya, juyush itu semuanya untuk peperangan. Fakunu, maka jadilah kalian itu fi ba'thi, pada utusan perang Khurasan, dari Khurasan. Thumma, kemudian ingzilu, singgahlah fi madinati Marwin, pada kota Marwin. Fa innahu, karena sesungguhnya kota itu banaha Dzulqarnain, telah membangunnya Dzulqarnain, wa da'alaha bil barakah, dan dia mendoakan untuknya dengan berkah. Wala yusibu ahlaha, dan tidak akan mengenai penduduknya su'un, keburukan, abada, selama-lamanya. Hadis tentang fadilah Marwin ini tidak sahih. Adapun tentang utusan Khurasan, utusan perang dari Khurasan, ini kita temukan hadis yang lain yang sahih, yaitu panji-panji hitam itu. Nih. Oh, mohon maaf, bukan yang panji hitam, yang Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dari arah timur, dari kota namanya Khurasan, diikuti oleh kaum yang mereka itu wajahnya tebal-tebal. Nah, berarti yang panji hitam itu yang dhaif ya. Nah ini, dhaif ini. Idza ra'aitumur rayatas sud, kalau kalian melihat panji-panji hitam sudah datang dari Khurasan, maka datangilah, karena di dalamnya ada khalifah, yaitu Imam Al-Mahdi. Hadisnya riwayat Ahmad, derajatnya dhaif. Tapi diriwayatkan juga oleh Hakim, dan kalau diriwayatkan Hakim biasanya disahihkan Hakim. Ibnu Jauzi mengatakan ini hadis palsu. Qala Az-Zahabi wahin, Imam Az-Zahabi mengatakan hadisnya lemah. Wal Hakim waraddahu muta'ajjiban. Ini maksudnya wal Hakim waraddahu muta'ajjiban la muhtajjan.
Sementara Hakim itu apa warradahu. Coba kita cek lagi di di Mustadrak Hakim. Mustadrak ada Sahihain Hakim. Karena hadis ini sangat populer sekali tentang panji-panji hitam ini. Nah, ini batuknya sudah panas nih, Pak. Batuknya komputernya ini. Bismillah. Al-Mahdi. Jika kalian tuh melihat bendera-bendera hitam keluar dari Khurasan, datangi meskipun merangkak, karena di dalamnya ada Khalifatullah Al-Mahdi. Kata Imam Hakim, hadisnya sahih. Sementara tadi nampaknya ada salah kutip ini. Qala Az-Zahabi wahin, Imam Zahabi mengatakan dhaif. Wal Hakim, mungkin yang benar wa sahahahu Al-Hakim, dan Imam Hakim mensahihkannya. Waraddahu muta'ajjiban, lalu Zahabi menolak Imam Hakim dengan ta'jub, la muhtajjan, tidak berhujjah dengan hadis itu, karena Imam Hakim mensahihkan di dalam kitab sahihnya tadi. Jadi ringkasnya tentang panji hitam yang di dalamnya ada Imam Mahdi dari Khurasan, itu disahihkan Hakim, didhaifkan oleh para ulama. Berikutnya 75, saya kuno akan ada kaumun, suatu kaum ya'taduna, yang mereka itu melampaui batas fid du'ai, di dalam doa. Ini hadisnya ringkasan karena sebenarnya ada tambahan wat tuhur, dan bersuci. Jadi berlebih-lebihan dalam dua hal. Pertama doa, kedua bersuci. Berlebih-lebihan dalam doa, misalnya berdoa dengan sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan. Misalnya berdoa dengan kata-kata yang vulgar atau porno kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pantas. Kemudian juga berdoa dengan suara yang keras-keras. Kemudian juga doa dipaksakan dengan bersajak-sajak, dan ini sudah populer di masa sekarang. Ada kitab-kitab yang dibaca oleh orang-orang sebagai wirid pagi sore, doa buatan manusia, isinya dari awal sampai akhir sajak-sajak. Mereka membaca itu dan tidak membaca doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sesuai sabda Nabi SAW. Adapun berlebihan dalam bersuci, misalnya adalah bersuci sambil was-was. Ini sudah kena air belum? Ini sudah sempurna belum? Akhirnya diulang-ulang terus. Kemudian juga bersuci lebih dari 3 kali. Nah, ini berlebih-lebihan, nggak boleh. Wudhu itu maksimal 3 kali ya. Membasuh ini 3 kali, jangan 4 kali. Berikutnya 76, saya kuno akan ada kaumun, suatu kaum yakuluna, yang mereka itu makan bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka, kama sebagaimana takulul baqar, sapi makan minal ardi, dari bumi. Hadis ini disahihkan Albani. Apa contohnya makan dengan lisan? Yaitu menjadi muhami. Muhami itu apa? Apa Ustaz muhami itu? Apa itu? Apa itu? Jadi kalau ada orang bertengkar, nah, kemudian masing-masing bawa pengacara. Nah, itu namanya muhami dalam bahasa Arab. Pengacara. Pengacara yang tidak punya agama itu tidak penting apakah ini benar ataukah salah. Yang penting aku membela kamu, aku itu duit. Nah, itu yaqulu nabi alsinatihim kama taqulul baqar. Sapi itu nggak pernah beda-bedakan halal haram, Pak. Karena sapi itu nggak paham mana halal mana haram. Ini milik saya, ini milik teman saya, nggak peduli sapi itu. Nah, maka ini juga maksudnya begitu. Mereka makan dengan lidah mereka, tidak peduli halal haram. Yang penting ngomong dapat duit. Membela yang palsu supaya dapat duit, nah, itu termasuk yaqulu nabi alsinatihim kama ta'kulul baqar minal ardi.
77. Saya kunu akan ada di Misra, di Mesir, rajulun, seorang laki-laki, min Bani Umayyah, dari Bani Umayyah, akhnas, yang hidungnya itu lebar, jadi tidak mancung seperti orang-orang Arab. Yali, yang dia itu menguasai sultanan, penguasa. Thumma, kemudian yughlabu alaih, dikalahkan terhadapnya, au yungza minhu, atau dicabut darinya. Fayafiru, lalu dia lari, ila Rom, kepada Romawi. Fayati, lalu dia datang, ilal Iskandariyah, kepada Iskandariyah di Mesir. Fayuqatil ahlal Islam biha, lalu dia memerangi kaum muslimin di Iskandariyah. Fadzalika awwalul malahim, maka itulah pertamanya terjadi malhamah, yaitu perang besar di akhir zaman. Perang ada 3. Yang pertama jihad, memerangi orang-orang kafir. Yang kedua fitnah, perang sesama muslim. Yang ketiga malhamah, ini perang besar di akhir zaman antara muslim dengan kafir. Apakah sekarang ini Iran dengan Israel termasuk malhamah? Wallahu a'lam, belum begitu besar, karena baru 2 negara, dan Israel itu kecil. Dan Syiah tetap sesat meskipun sekarang perang dengan orang-orang kafir. Jadi tidak menyebabkan perang dengan orang kafir kemudian menjadi tidak sesat, ya tidak. Yang sesat tetap sesat. Hanya ini jadi aib bagi ahlus sunnah. Ahlus sunnah akidahnya benar, tapi tidak berani perang, tidak punya keberanian. Sehingga jangan bangga menjadi ahlus sunnah. Saya ahli sunnah. Ahli sunnah ranti keberanian kok bangga. Malah kita kalah dengan orang-orang yang ahli bid'ah. Gimana itu? Jadi sunnahnya di mana itu? Sunnahnya Nabi kalau mau dilakukan semuanya, termasuk Nabi itu pemberani. Ada suara masuk kota Madinah, Nabi yang pertama kali keluar, ternyata tidak ada sesuatu. Akhirnya beliau balik ke Madinah sambil mengatakan lan turau, nggak usah takut, nggak ada apa-apa, aman, saya sudah mengeceknya. Nah, pertama kali yang mengecek Rasulullah SAW. Berikutnya, saya kuno akan ada ba'di setelahku qaumun, suatu kaum min ummati, dari umatku, yaqra'una al-Qur'an, mereka baca Quran, wa yatafaqqahuna fid dini, dan mereka itu memahami, berusaha memahami agama. Ya'tihimus syaitan, setan datang kepada mereka, fayaqulu, lalu membisikkan, lau ataitumus sultan, alangkah baiknya kalau kalian mendatangi penguasa, fa aslaha min dunyakum, lalu dia akan memperbaiki dari dunia kalian, wa'tazaltumuhu, dan kalian masih bisa menyingkiri penguasa tadi, bidinikum, dengan agama kalian. Jadi mendekati penguasa supaya dapat bantuan, tapi agamanya tetap kita jaga, nanti tidak akan ikut penguasa. Maka kata Nabi, wala yakunu dzalik, tidak akan terjadi hal itu. Kama, sebagaimana la yujtana, tidak akan dipetik, minal qatadi, dari pohon qatat. Pohon qatat itu pohon berduri, seperti pohon samurak dan yang lain-lain. Illa syauq, kecuali duri. Namanya pohon duri, ya kalau mau metik ya dapatnya duri, nggak mungkin dapat apel, nggak mungkin. Kadzalika, seperti itulah, la yujtana, tidak akan dipanen, min qurbihim, dari dekat-dekat kepada penguasa, illal khataya, kecuali dosa-dosa. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif, tapi sesuai dengan fakta yang terjadi sekarang. Penguasa-penguasa zalim, kalau kita dekat-dekat, ya akhirnya harus mengikuti keinginan mereka. 79, saya kuno akan ada fi akhir zaman, di akhir zaman, tidanu, cacing-cacing al-qurra, para qari Al-Quran. Jadi maksudnya para qari Al-Quran yang jelek-jelek, sehingga diungkapkan seperti cacing. Faman adraka dzalika, barang siapa yang mendapati masa tersebut, dzalika zaman, falyata'awwadz billahi minhum, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari cacing-cacing para qurra tadi. Disebut cacing para qurra itu ditafsiri oleh para ulama, yaitu mereka itu berdandan dengan pakaian-pakaian yang indah-indah, menampakkan kekayaan, menampakkan kesolehan, tapi sebenarnya kosong, tidak ada isinya. Baca Quran ahli, tapi tidak ada ikhlas sama sekali dalam hati. Baca Quran pakar, bajunya bagus-bagus, pakai sorban mungkin yang mahal-mahal, tapi nol hatinya, kosong, tidak ada Quran di dalamnya.
Demikian tafsirnya para ulama kita rahimahumullah ta'ala. 80. Sayakunu akan ada fi akhir zaman, di akhir zaman, nasun beberapa manusia min ummati dari umatku, yuhaddithunakum, mereka menyampaikan berita kepada kalian atau menyampaikan ucapan kepada kalian, bima lam tasma'u bihi, dengan sesuatu yang kalian belum mendengarnya, antum wala aba'ukum, kalian dan juga nenek moyang kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hindarilah oleh kalian terhadap mereka. Maka para ulama mengatakan bahwasanya kita harus melazimi ucapan para ulama salaf kita. Dulu di masa salaf tidak ada satupun yang mengatakan riba halal, nggak ada. Sekarang ini ada ulama pakai gamis panjang seperti saya, pecinan atau sorbanan, tapi mengatakan riba bank halal. Kenapa? Cuma kecil. Kalau kecil itu dimaafkan. Seperti darah itu kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak baru najis. Nah, itu ucapan contohnya yang dimaksud dalam hadis ini, yuhadditsunakum bima lam tasma'u bihi antum wala aba'ukum. Dulu para ulama salaf sepakat riba haram. Seperti minuman keras haram, meskipun setetes ya haram, satu sendok ya haram, satu gelas ya haram, satu botol sampai mabuk ya haram. Jadi mau mabuk mau tidak haram total. Sama dengan pipis itu, Pak. Satu tetes pipis antum masukkan di teh yang merusak teh. Apalagi 1 liter pipis dicampur teh jumbo yang kalah teh jumbonya. Jadi sedikit banyak haram. Nah, riba juga begitu, sedikit banyak haram. Gak ada riba halal, gak ada. Tapi faktanya ada, berkeliaran di universitas Islam besar di negara Islam, masya Allah. Gak usah saya sebutkan namanya, nanti supaya gak salah paham. Contoh lain apa? Penjelasan baru yang tidak ada di ulama dulu. Misalnya sebagian orang mengatakan pada bulan Dzulhijjah kemarin, kalau sudah tanggal 1 maka tidak boleh potong kuku bagi orang yang mau korban. Nah, itu ditafsiri oleh dia, itu maksudnya motong kukunya korban, bukan kukunya kamu. Ini nggak ada di kitab-kitab. Tidak ada di ucapan ulama terdahulu. Kalau ada silahkan bawa kitabnya ke sini, saya bayar 1 juta. 1 juta Pak, saya berani Pak. Di atas 1 juta saya nggak berani. Nggak nenek tenang Bi, malah resong bayaran. Tapi saya tantang yang bisa mendatangkan penjelasan itu dari kitab-kitab terdahulu, kitab klasik, silahkan bawa ke sini, tak bayar 1 juta. Tidak mungkin ada. Itu pendapat yang baru yang tidak pernah didengar sebelumnya. Jangan ikuti pendapat-pendapat nyeleneh seperti itu. 81. Saya kuno akan ada umara, pemimpin-pemimpin ta'rifun yang kalian itu mengenali, maksudnya mengenali ada kebaikan pada mereka. Wa tungkirun, dan kalian mengingkari, maksudnya ada keburukan pada mereka. Faman nabadhahum, maka barang siapa yang melempar mereka, melempar maksudnya mengingkari dengan ucapan, maka naja, dia akan selamat, yaitu selamat dari kemunafikan. Wa man i'tazalahum, barang siapa yang menyingkiri mereka, salima, maka dia selamat. Selamat yang kedua ini dari apa? Selamat dari hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan kemungkaran. Apa? Meninggalkan nahi mungkar. Dia tidak nahi mungkar, tapi selamat dari hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan nahi mungkar. Kenapa? Karena sudah menyingkiri. Lah terus yang tidak selamat siapa? Wa man khalatahum, barang siapa yang bergaul dengan mereka, halaka, maka dia binasa, yaitu di akhirat. Kalau di dunia mungkin nggak binasa Pak, duitnya banyak karena dekat dengan penguasa. Nah, maka peringkat yang paling bagus ini adalah yang melakukan nahi mungkar, nabadahum. Adapun yang tidak melakukan nahi mungkar masih bisa selamat dari siksa Allah dengan syarat dia menyingkiri, tidak menggauli. Kalau bergaul dengan mereka, maka pasti akan binasa. Berikutnya 82. Saya kuno akan ada ba'di setelahku umara, pemimpin-pemimpin yaktatiluna yang mereka itu saling bunuh alal mulki, atas kerajaan, rebutan kerajaan, kekuasaan. Yaktulu ba'duhum ba'da, sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Hadis dhaif tapi sesuai fakta. 83. Saya kuno akan ada fi ummati, pada umatku, aqwamun, kaum-kaum
yukadzibuna, mereka itu mendustakan bil qadar, terhadap takdir, yaitu kaum Qadariyah namanya. Ini hadisnya disahihkan Albani. Qadariyah itu mengatakan bahwasanya af'alul ibad, perbuatan hamba itu diciptakan oleh hamba sendiri, bukan Allah yang menciptakan. Maka berarti mereka mengingkari takdir. Nah, kalau kita Ahlus Sunnah mengatakan Allah itu yang menciptakan amal kita, tapi kita yang melakukan. Kalau ada teh sama susu, panjenengan mengambil teh itu bisa, panjenengan mengambil susu itu bisa, berarti panjenengan yang melakukan. Nah, kalau Qadariyah mengatakan tidak, kamu kalau ngambil susu itu karena Allah yang paksa kamu ngambil susu, kamu nggak bisa berbuat yang lain, nggak mungkin, itu perkataan itu salah itu. Karena buktinya kalau saya mau ngambil teh juga bisa, saya mau ngambil susu juga bisa. Berarti perbuatan hamba diciptakan oleh Allah, tetapi kita yang melakukan. Berikutnya 84, saya kuno akan ada ba'di setelah khususun, para ahli kisah, ahli cerita, la yang durullah ilaihim, yang Allah tidak melihat kepada mereka. Hadis ini dhaif, tapi disahihkan oleh sebagian ulama. Ini ahli cerita, kenapa dimurkai oleh Allah? Karena ceritanya tidak sesuai dengan ajaran Islam, hanya cerita saja. Adapun yang sesuai dengan ajaran Islam ya disampaikan hukum-hukum Islam. Makanya dulu ketika ada orang yang ahli kisah kemudian datang ke kota Madinah, dia memberikan nasihat dengan kisah-kisah, itu anak-anak kecil tuh ambil kerikil, dilempari batu. Maka ketika disampaikan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, ini ada orang masuk kota Madinah, dia itu ahli ceramah, dia kemudian ceramah sama anak-anak kecil yang di jalan-jalan itu, memberikan nasihat kepada mereka dengan cerita-cerita, malah dilempari kerikil. Maka kata Imam Malik, laqad ahsanu, anak-anak kecil ini sudah melakukan sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena memang sejak zaman dulu para sahabat Nabi cara memberikan tausiah itu bukan dengan kisah-kisah begitu. Karena rata-rata kisah-kisah itu adalah kisah-kisah yang tidak benar. Kisah diambil dari Quran silahkan, kisah diambil dari hadis Nabi silahkan. Tapi hanya kisah-kisah yang populer, yang unik-unik, yang tersebar tanpa sanad, tidak jelas, maka itu jangan digunakan untuk bahan khutbah. Saya kemarin tuh membeli kitab judulnya Khutbah Jumat 7 menit, khutbah berkisah. Begitu saya baca khutbah yang pertama, sudah langsung saya tulisi, buku isinya tidak bagus. Karena ceritanya cerita-cerita khayalan dan cerita-cerita yang tidak ada sumbernya. Sehingga tidak pantas untuk dijadikan sebagai bahan khutbah Jumat. Berikutnya 85, saya akan memimpin umurakum, urusan-urusan kalian, mim ba'di setelahku, rijalun, beberapa orang, yu'arrifunakum, yang mereka itu mengenalkan kepada kalian, ma tungkirun, apa yang kalian ingkari, wa yungkiruna alaikum, dan mereka itu mengingkari terhadap kalian, ma ta'rifun, apa yang kalian kenali. Maksudnya perbuatan baik kalian malah mereka ingkari, perbuatan buruk kalian malah perbuatan yang kalian ingkari malah mereka kenalkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Faman adraka dzalika minkum, maka barang siapa yang menemui hal itu dari kalian, fala ta'ata liman asallaha, maka tidak boleh taat kepada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. 86, saya akan mengurusi kalian umara, pemimpin-pemimpin yufsidun, yang berbuat rusak, wa ma yuslihullahu bihim aktsar, tetapi apa yang Allah perbaiki dengan sebab pemimpin-pemimpin rusak tadi lebih banyak. Jadi pemimpinnya rusak tapi mereka berbuat baik. Faman amila minhum bi taatillah, maka barang siapa yang mengamalkan ketaatan kepada Allah dari pemimpin tadi, falahul ajru wa alaikumus syukru, maka dia dapat pahala dan kalian hendaklah bersyukur karena pemimpinnya baik. Wa man amila minhum bi maksiatillah, kalau mereka berbuat maksiat, fa alaihil wizru, dosanya dia tanggung, wa alaikumus sabru, dan kalian tetap bersabar. Jadi Presiden Indonesia misalnya mengibuli rakyatnya, misalnya sabar. Sabar gimana maksudnya? Gak usah angkat pedang, karena kalau angkat pedang itu rakyat tidak punya tenaga, Pak, nggak punya kekuatan, pasti kalah, sehingga tambah lebih rusak. Nah, lebih baik sabar. Hadis ini derajatnya dhaif. Terakhir 87,
sayuqidu akan menyalakan al-muslimun kaum muslimin min qisiyyi dari busur Ya'juj wa Ma'juj. Ini dua kelompok kafir dari keturunan Yafith bin Nuh, anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa nusyabihim dan anak-anak panah mereka, wa atras wa atrusatihim. Atrusah itu adalah taming-taming mereka. Dibakar selama 7 sinin, 7 tahun lamanya. Ini hadis sahih menunjukkan bahwa Ya'juj Ma'juj itu jumlahnya sangat banyak, sehingga ketika mereka sudah mati, kemudian mereka meninggalkan senjata-senjata mereka itu untuk menghabisi, membakar senjata-senjata tadi perlu 7 tahun lamanya. Masya Allah, sebanyak apa itu Pak? Sudah kebayang sudah. Kemudian Ya'juj Ma'juj ini sebagiannya konon ada yang masuk Islam ketika Dzulqarnain datang, sehingga oleh Dzulqarnain dibiarkan, tidak dimasukkan di dalam benteng. Maka yang di benteng itu dipastikan yang kafir-kafir. Berarti kelompok Ya'juj Ma'juj sudah ada yang tersebar di dunia, tapi yang keturunan Muslim. Konon itu adalah At-Turku, orang-orang Turki, Wad-Dailam, dan orang-orang Dailam. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu karena kita tidak mengetahui hadisnya yang sahih dalam bab ini. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.